683, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Video ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir semester saya di mata kuliah Manajemen Koleksi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kebijakan pengembangan koleksi. 1. Konsep dasar kebijakan merupakan seperangkat prinsip dan strategi yang akan menjadi panduan mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan ini bisa dikembangkan dalam level organisasi atau institusi, atau juga dalam tingkat regional, nasional, dan internasional. Kebijakan berasal dari sebuah keputusan awal dan menjadi pernyataan umum, saluran berpikir dalam pengambilan keputusan di masa depan. Kebijakan panduan dalam bertindak, terutama dalam kegiatan sehari-hari, dengan maksud untuk mencapai keseragaman dalam mengelola sebuah organisasi. Konsep dasar kebijakan. 1. Kebijakan berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan filosofi dan tujuan organisasi. Kebijakan dalam sebuah organisasi dapat digunakan untuk 1. Menangani masalah yang ada di dalam organisasi. 2. Sebagai panduan setiap orang dalam pembuatan keputusan. 3. Memastikan konsisten dalam mencapai tujuan organisasi. 4. Menjadi panduan dalam menangani masalah-masalah yang aktual. 5. Membuat komitmen dengan tujuan organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu definisi kebijakan pengembangan koleksi, yaitu suatu ketentuan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara pengembangan koleksi perpustakaan yang telah disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas upaya penambahan dan perluasan koleksi di suatu perpustakaan. 2. Kebijakan pengembangan koleksi adalah kerangka kerja dan sekumpulan parameter yang dijadikan sebagai acuan kerja oleh staf perpustakaan dan nilai pelayanan kepada penggunaan perpustakaan. Kebijakan sebuah perpustakaan seharusnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Azas kebijakan pengembangan koleksi. 1. Kerelevanan, yaitu koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan, misalnya tercapainya kinerja perpustakaan yang memuaskan. 2. Pustakawan aware dan mampu mengantisipasi perkembangan perpustakaan. Azas kebijakan pengembangan koleksi. 2. Yaitu fokus on user. 1. Pengembangan koleksi ditujukan pemenuhan kebutuhan pemustaka. 2. Tiap jenis perpustakaan mempunyai karakter perpustakaan yang berbeda-beda, pola kebutuhan informasinya. 3. Kelengkapan. Koleksi perpustakaan harus lengkap terkait dengan kebutuhan pemustaka, meski secara hakiki bahwa tidak mungkin bagi sebuah perpustakaan dapat memenuhi semua kebutuhan penggunanya. 2. Pustakawan mampu mengetahui kebutuhan utama pemustaka. Perpustakaan menjadi andalan pemustaka, yaitu perpustakaan akan ditinggalkan pemustaka bila pemustaka tidak bisa memenuhi kebutuhan informasinya di perpustakaan. 4. Kemutakhiran, yaitu koleksi hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Merupakan perpustakaan harus mengadakan dan memperbarui bahan pustaka yang menjadi koleksi. 2. Dana rutin diperlukan untuk pengadaan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, seperti jumlah cukup besar mengingat semakin tingginya harga bahan pustaka yang beredar di pasaran. 5. Kerjasama merupakan koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara pustakawan, pembina perpustakaan, atau pemimpin lembaga penaungan, tokoh masyarakat, yaitu guru, dosen, dan peneliti, dan sebagai berikutnya, sesuai dengan jenis perpustakaannya.
Kerjasama yang baik, pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil. Informasi utama dalam merancangkan kebijakan pengembangan koleksi, yaitu kekuatan kelemahan dalam koleksi perpustakaan, 2. Sumber-sumber informasi lainnya, 3. Dan pemustaka perubahan kebutuhan. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi, yaitu 1. Fungsi perencanaan, merupakan kebijakan pengembangan koleksi. Perencananya mengatur prioritas dalam mengalokasikan sumber dana, misalnya mengenal siapa saja yang akan dilayani perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian yang akan dilakukan. 2. Perlu diketahui lebih dahulu profil koleksi perpustakaan, misalnya bidang ilmu apa saja yang harus dapat kita mendapatkan prioritas untuk mendapatkan ditunda pengadaannya. 3. Untuk itu perpustakaan harus dapat menentukan skala prioritas pengadaannya. 2. Fungsi komunikasi internal. Proses pembuatan kebijakan pengembangan koleksi memerlukan komunikasi dengan stakeholders dan diharapkan berlangsung secara kontinu. 2. Kebijakan pengembangan koleksi akan memberitahui pada stakeholder 1. Apa cakupan koleksi perpustakaan serta ciri koleksi yang telah ada dan rencana untuk pengembangan selanjutnya. 3. Apabila perpustakaan tidak dapat mengembangkan sebuah bidang ilmu yang cakup secara merata, harus dibuat pernyataan sebagai penjelasan kemudian disebarluaskan. Kebijakan pengembangan koleksi dapat dijadikan sebagai dokumen pegangan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak internal. Dengan adanya kebijakan, perpustakaan bekerja lebih terarah karena sasaran jelas dan dana dimanfaatkan dengan lebih bijaksana. Yang ketiga, fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksi, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Apa saja manfaat kebijakan pengembangan koleksi? 1. Staf perpustakaan mengetahui dan berkomitmen dengan tujuan perpustakaan, misalnya membantu pustakawan mengidentifikasi kebutuhan pemustaka. 2. Membantu memastikan bahwa perpustakaan berkomitmen untuk melayani semua, baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. 3. Membantu membuat standar dalam melakukan penyeleksian dan penyaingan koleksi. 5. Membantu meminimalisir kesalahan dan ketidaksinambungan dalam proses seleksi. 6. Sebagai alat bantu untuk melatih staf baru. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan tentang kebijakan pengembangan koleksi. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.